Yo, balik lagi ke cerita Jenima. Akhir-akhir ini cuaca sedang lagi hujan ya. Kadang hujan, kadang panas. Tapi kadang hujan kadang panas sambil kadang panas dulu baru hujan. Oh iya. Gitu. Cuman biasanya kalau ini bukan lebih kayak ke ini ya, bukan rasis terhadap agama atau budaya. Cuman untuk dari gue sendiri ya, setiap kita gitu pasti hujan. Kayak udah apa sih patokannya gitu ya, mendekati Imlek pasti hujan. Stigmanya kadang kalau misalnya ada yang begini, cuman itu gitu ngerasanya ketika kayak misalnya mau Imlek pasti hujan gitu. Tapi nggak tahu juga, tapi memang mungkin Mungkin berkahnya Imlek ya hujan gitu. Ya buat orang-orang yang merayakan gitu. Mungkin kayak hujan, dan kebetulan atau enggaknya yang nggak tahu, cuman setiap Imlek pasti hujan gitu kan. Jadi gimana? Mau nanya ini kayak misalnya kayak lo udah ada planning buat ngedate nih kan? Biasanya sih kalau cowok ya, terutama yang gua gitu, kalau misalnya ngajak cewek pasti ya ngopi gitu. Istilahnya kan ngopi ya. Ngopinya di mana? Balik lagi ke budget ya kan sih. Kalau bisa cowok dilihat dari budget kitanya. Sekiranya kalau budget kita nggak bisa buat berdua, buat awalan gitu, lo mending nggak usah nggak sih? Kalau menurut lo? Mending kalau gue mending kayak tetap jalan, tapi kayak si cewek juga ngerti gitu lah, kayak ini baru pertama ketemu dan nggak harus kayak dibayarin dulu, dan bisa masing-masing ya, meskipun lo ngajak duluan, tapi kan bukan berarti lo ada hak buat dibayarin gitu kan. Ya tapi kalau misalnya jangan lihat ke dana lah, ya misalnya dana memang cukup buat sendiri tapi pengen buat ngedate, jadi kayak sampai kapan lo kayak pengen ngedate tapi duit lo pas-pasan dan akhirnya nggak jadi gitu, mau sampai kapan gitu, terus ada pergerakan kan dari situ. Cuman ya udah kayak ajak aja dulu, jalan aja dulu. Untuk bayar masalah untuk bayar ya, kalau misalnya buat diobrolin nggak etis juga. Ya, misalnya aku bawa duit segini, kamu bayar sendiri kan nggak mungkin juga. Jadi, Pas dan oke. Ya berarti budgetnya segimanapun menurut lo ya jalan aja gitu ya guys. Dan kalau dari lu nih minimal bawa berapa sih? tadi ada yang bilang 100.000, 50. Cuman masalah yang tadi gue bilang kayak meskipun dana lo kebatas, tapi bukan berarti lo bisa ngajak ngopi yang di tempat yang mahal juga, enggak gitu. Jadi kayak ada riset dulu sebelum lo jalan, kayak di tempat. Seenggaknya lo bisa nentuin lah ya, ya guys sih. Dan berapapun budgetnya ya lo bisa nentuin gitu kan. Iya. Lo mau ini mau ngajak kemana nih? Banyak banget soalnya yang kayak misalnya kayak udah uang pas-pasan tapi maksa pengen main tempat ini karena rame atau enggak gimana. Lihat dulu ke diri sendiri, kalau lo punya apa, lo bisanya apa. Kayak misalnya jangan kayak minder buat ngajak cewek jalan buat makan di pinggir itu nggak apa-apa, yang penting ada ceweknya nggak apa-apa, nggak masalah. Atau nggak mau cowok mau cewek itu nggak masalah. Terus yang penting ngobrol gitu. Intinya di lo, kalau misalnya lo bisa ngajak ngobrol buat makan di pinggir jalan itu nggak masalah. Tapi balik lagi ke orang juga sih semua. Ada yang nggak mau kan, apaan sih kalian? Ada yang yang penting mah terlihatnya gitu kan. Jadi yang penting gue di sini gitu, meskipun ya budgetnya ngepas sih, lebih ke ngepas ya, bukan kurang ya, ngepas pas-pasan banget, ngepas maksain gitu buat jadinya
ya jatuhnya lu jadi kayak maksain gitu kalau budget pas-pasan. Dan mending ya sesuai budget lah kalau misal mau kemana dan bisa nentuin gitu, jadi si ceweknya juga mungkin gak bingung ya sih. Iya, jadi kalau juga kayak duit gue pas-pasan nih, duit gue pas-pasan jadi kayak fokus lo tuh kebagi sama kayak duit lo buat bayar sama buat menikmati waktu lo sama gebetan lo ini gitu. Jadi kayak oke, nggak apa-apa kayak duit pas, tapi jangan maksain juga, lihat dulu keuangannya. Dan pastilah kalau misalnya seseorang udah nyaman sama lo, dia juga kan nggak banyaknya kok pasti, dan dia juga akan melakukan apa yang lo mau tanpa lo suruh. Kan banyak juga orang yang minta ini minta itu, cuman kalau di satu sisi orang yang nggak nyaman kalau jadi kan jatuhnya kan lo maksa. Banyak nih ya termasuk diri gue juga kadang insecure nih sama apapun itu ya. Insecure-nya misalnya mau ngejar cewek, misalnya kayak gue suka nih sama si A tapi gue bingung cara ngedeketinnya, terus belum ngedeketin tapi udah mundur duluan. Gimana sih caranya buat kita tuh kayak nggak pesimis duluan? Kalau menurut lo gimana sih? Lo harus percaya diri dengan apa yang lo punya, dengan apa yang lo bisa. Sekiranya kayak cewek ini meskipun punya kelebihan, at least kayak misalnya di finansial gitu, udah kalau sekiranya itu dia jodoh lo mau gimana gitu loh. Mau lo sampai nggak pede atau menginder gara-gara itu sampai ke akar, tapi kalau itu jodoh lo finansialnya di atas lo, ya mau gimana. Yang penting kayak lo udah kayak menerima apa yang lo punya, apa yang lo bisa. Ya, kalau misalnya lo bisanya segini, lo punyanya segini, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jadi diri sendiri, nggak usah jadi kayak pura-pura jadi orang lain cuma untuk demi orang tersebut. Jangan Buat ngedeketin tahu, nggak usah jadi orang lain juga gitu. Ya kalau misalnya jaim oke gitu, jaga image untuk awal-awal nggak apa-apa, cuman jangan sampai kayak ngelakuin apa yang menurut lo itu nyaman tapi sama di depan dia lo nggak nyaman, di depan kayak ngelakuin sesuatu itu jadi kerjain. Jadi jangan kayak lu ngelakuin sesuatu yang bikin lu juga nggak nyaman dan jadinya ya mungkin lawan bicara lu juga jadi kayak ngelihat ih apaan sih lu, mungkin ya kayak ini bukan diri lo banget gitu kan. Misal oke lah kalau misalnya emang belum pernah ketemu atau baru pertama ketemu kan jadinya oh jadi silapnya gini ya. Beda lagi nanti dampaknya kalau misalnya udah sering ketemu Jadi bom waktu nantinya. jadi kayak Nggak nyangka kan. pertama gua kenal lu gak kayak gini deh. Itu semisal kalau baru pertama ketemu terus lama-lama jadi tahu lawan bicara lu tuh kalau ternyata lu tuh nggak kayak pertama gua kenal gitu. Atau misalnya jarang ketemu, sekalian ketemu kayak apaan sih lu, kayak ini bukan lu banget deh kayak gitu. Dan pasti ngerasa lah lawan bicara lu juga, entah cewek atau cowok ya maksudnya, yang ngerasa ketika ya itu bukan diri lo gitu. Kayak bukan lo banget lah, dan lo juga pasti ngerasain lo ngelakuin juga nggak nyaman, gue yakin. Pasti kayak gitu nggak akan nyaman. Dari bom waktu juga, jadi kayak misalnya contohnya yang paling kayak di tongkrongan anak zaman sekarang misalnya milenial, kayak misalnya ada nih ya cewek gitu kan sama cowok dekat. Si cowok ini nggak tahu kalau misalnya si cewek ini ngerokok karena ditanya nggak ngerokok, tapi dia tahu dari teman kalau si cewek ini ngerokok. Jadi kan penerimaannya beda gitu loh. Kayak penerimaan tahu dari orang sama tahu dari orang tersebut beda. Coba kalau misalnya pas ditanya, ayah aku ngerokok gitu. Nah pas di situ si cewek ini udah jadi diri sendiri, udah bilang kalau gue ngerokok gitu. Terserah sekarang di si cowoknya nerima atau enggak. Kita mah terserah cowoknya. Tapi kalau misalnya si ceweknya udah, iya aku ngerokok, nggak apa kan? Iya nggak apa-apa dari cowoknya. Mungkin meskipun nggak apa-apa karena emang kayak nggak enak kan ya, kayak gini karena baru ketemu. Tapi di sini dilihat dari progresnya kayak si cowok ini nerima nggak cewek ini ngerokok gitu kan. Kalau misalnya nggak nerima pasti bakal bilang atau nggak hilang. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting lo jadi diri sendiri, udah tahu oh dia ngerokok, terus kayak emang kenapa gitu kan. Pasti ada kayak gitu contohnya. Jadi kita jadi diri sendiri aja, terserah orang lain mau nerima atau enggak. Kalau misalnya nggak nerima ya orang itu jauhin gitu kan, bukan jadi kayak lepas aja karena lo buang-buang waktu di situ. Kalau misalnya ada orang yang nerima
dan sayang dan peduli sama orang, rangkul orang kayak gitu. Dan rezeki juga sih ketika lo ketemu cewek atau cowok yang lo suka dan dia nerima lo tuh mau buruk mau baiknya ya, Ya. dia nerima gitu, itu salah satu rezeki sih menurut gua, karena ya jarang ada kayak gitu dan bisa aja ya mungkin jodoh lu gitu kan, kayak ini loh, dia udah nerima sepenuhnya diri lu, mau lu jeleknya kayak gimana, mau lu baiknya kayak gimana, ya jeleknya dikasih tahu, diperbaiki, ya bagus ya dipertahanin gitu. Sikap lu atau kebiasaan lu, dan ngasih tahu ketika lu salah, dan ya itu salah satu rezeki sih kalau menurut gua. Dan rata-rata sekarang tuh yang kayak gitu, yang gua lihat ya, disia-siain. Ya. Ya sih, yang emang benar-benar tulus tuh disia-siain, sampai ada quote-nya kan yang tulus disia-siain gara-gara gimana sih? Yang tulus dia disia-siain. Anjing balik lagi gimana? Yang tulus disia-siain demi yang mulus. Nah, gitu. Kan kayak ya entah cowok atau cewek ya, pasti kayak anjir, kalau misalnya dari pribadinya kayak nggak merasa puas atau cukup, ya terus nyari sih. Pasti. Ketika yang misalnya lo udah jadi diri lo sepenuhnya dan lo udah lakuin yang terbaik buat pasangan lo atau cewek atau cowoknya lo, ya ketika dia ada rasa nggak merasa cukup dan mungkin terus nyari gitu ya. Sekarang yang gua lihat kayak entah cewek atau cowok ya, kayak yang menurut gua baik dan ya kayak mesra banget sama ceweknya, entah mesra banget sama cowoknya, dia tuh disia-siain demi yang cari yang terus terbaik. Gitu kayak anjir, sayang aja gitu. Terbaik banget. Gitu. Ya udah sih gitu aja, semoga yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang gitu. Dan enjoy buat nonton ceritanya ini mah ya. Ceritanya ini mas. Ceritanya. Bye bye.